Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul Mara. Mara adalah tempat perkemahan keempat orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Arti Mara berarti pahit atau rasa pahit. Kata ini berasal dari kata marar yang berarti pahit, disakiti atau sedih. Mara ini terletak sekitar 72 km di sebelah tenggara Suez, di pesisir Laut Teberau. Setelah melewati Etam dan menyeberangi Laut Teberau, mereka pergi ke padang gurun Syur dan berjalan selama kira-kira 3 hari, kemudian tiba dan berkemah di Mara. Dalam Keluaran 15 ayat 22 dikatakan demikian, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ayat 23, sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu. Karena pahit rasanya, itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Daerah Mara ini sekarang dikenal dengan Ain Hawarah. Yang terjadi di daerah itu adalah umat Israel yang telah keluar dari Mesir menderita kehausan karena setelah masuk padang gurun, mereka menempuh 3 hari perjalanan mereka tidak mendapat air. Setelah berjalan 3 hari, akhirnya mereka menemukan kolam air, tetapi airnya pahit. Umat Israel mulai bersungut-sungut kepada Musa seperti yang dikatakan dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Ketika Musa berdoa dengan berseru-seru kepada Allah di hadapan air yang pahit di Mara, Allah menunjukkan sepotong kayu. Dan di saat Musa melemparkan sepotong kayu itu ke dalam air pahit, air itu menjadi manis. Setelah menyelesaikan masalah air yang dapat diminum dengan mujizat, Allah memberi ketetapan. Dalam teks aslinya ketetapan itu adalah hok, hukum kehidupan umum, dan peraturan atau mispat, hukum pengadilan, yang pertama kali sejak Eksodus dan menguji orang Israel apakah mereka akan taat. Allah berjanji kepada mereka, jika mereka taat dan membuang segala kebiasaan berdosa yang berasal dari kehidupan perbudakan di Mesir, dan sungguh-sungguh memberikan perhatian untuk mentaati ketetapan dan peraturan yang diperintahkan oleh Allah, maka Dia dalam Keluaran 15 ayat 26 dikatakan firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kata akulah Tuhan dalam teks aslinya adalah YHWH Rapa, artinya Allah yang menyembuhkan. Air pahit itu seperti penderitaan, kepedihan hati, dan cobaan yang kita temukan dalam perjalanan kehidupan kita, dan dapat dengan seketika diubah menjadi air yang manis hanya melalui sepotong kayu yang disediakan oleh Allah kepada Musa, dan kayu itu mengubah air yang pahit itu menjadi manis. Kayu ini adalah sebuah tipologi yang merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya kayu tadi? Dalam Lukas 23 ayat 31 dikatakan demikian, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Kayu itu adalah tipologi dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah pohon kehidupan. Jadi selama penderitaan yang kita alami di dalam pengiringan kita mengikuti Tuhan, Tuhan akan mengubah dengan kedaulatannya
dengan kuasanya yang ajaib yang akan mengubah penderitaan itu menjadi air yang manis, asalkan kita tetap berpegang kepada iman percaya kita bahwa ketika kita mengiring Yesus, di ujung sana akan ada air manis yang menanti. Mari kita semangat mengikut Tuhan Yesus dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kasih kita mengikuti Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.